Saya sendiri menantang Mabes TNI dan juga Istana untuk membuktikannya. Apa benar memang Indonesia gelap itu didalangi atau didanai oleh koruptor? Saya kira itu satu pernyataan yang merendahkan gerakan mahasiswa, merendahkan gerakan sipil di Indonesia yang sudah berkali-kali menyuarakan protesnya. Indonesia gelap, Indonesia reformasi di korupsi, Indonesia darurat, darurat demokrasi, peringatan darurat, dan lain sebagainya. Seluruhnya adalah murni aktivitas dari para mahasiswa dan sejumlah aktivis yang ada dalam organisasi masyarakat sipil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Usman Hamid ya menantang Prabowo. Ayo buktikan kalau gerakan Indonesia gelap itu didanai oleh koruptor. Berani nggak Prabowo bisa membuktikan, menyebut siapa koruptor yang mendanai gerakan Indonesia gelap itu? Kalau nggak berani, udah ngacir aja dulu ke Jordania. Ini presiden ditantang oleh LSM, Transparansi Internasional atau apa ini, Usman Hamid ini, ya, untuk bisa membuktikan itu. Seorang presiden ngomong di depan publik, di hadapan PSI, Indonesia koar-koar, gitu kan? Ya, kabur aja dulu didanai oleh koruptor macam-macam. Berani nggak? Bisa nggak membuktikan itu? Dan ini sekarang harga seorang presiden sudah tidak ada artinya. Kata-kata presiden kayak sampah kalau dia tidak bisa membuktikan tuduhannya itu. Udah negeri ini sudah rusak, ya kan? Semuanya dipajaki, anak-anak milenial jualan online dipajakin semua, dan kondangan sekarang juga mau dipajakin kabarnya, ya kan? Ngomong seenaknya di hadapan publik, nuding. Sementara dia juga malah duluan kabur ke Jordania. Ya kan? Gimana coba? Ini Prabowo Subianto menyinggung soal aksi Indonesia gelap dan kabur aja dulu dalam sambutannya di PSI, Partai Cap Gajah, ya, mengatakan para koruptor membayar massa untuk demonstrasi bertajuk Indonesia gelap dan kabur aja dulu. Ya, ini para koruptor itu ingin Indonesia terus gaduh. Yang korupsi gede-gedean, yang membuat food estate hancur-hancuran siapa coba? Koruptor juga itu pasti, maling juga kan? Nah, tambang bagaimana? Ya, ini ya Ketua Umum Partai Gerindra ini mengatakan ada usaha menghidupkan pesimisme masyarakat Indonesia di media sosial. Banyak orang pintar menyebarkan pesimisme itu seperti menyerukan Indonesia gelap dan kabur aja dulu. Bahkan kata Prabowo, ada yang membayar pakar untuk mengomentari situasi di Indonesia. Buktikan. Ya, orang pintar berperan sebagai pemimpin tapi yang disebarkan adalah pesimisme. Ya. Ya, memang pemirsa, ya, orang kritis itu bagi orang-orang di pemerintahan yang memang tidak bisa kerja, itu seperti orang mau dipukulin. Jadi akhirnya emosi kan begitu kan. Nah, itu jauh lebih baik daripada banyak dari pejabat ini jadi maling. Kalau kata Prabowo zaman sebelum menjadi presiden, ini kan negara kleptokrasi. Klepto itu maling, negara itu ya birokrasi, yaitu birokrasi maling kan begitu. Dan diulang oleh Mahfud MD. Nah, orang akhirnya menyimak bagaimana Prabowo itu saat kabur aja dulu, mengasingkan diri ke Jordania, ya, dan tagar kabur dulu kembali didengungkan, gitu kan? Ya, pegiat media sosial dengan akun Bos Purwo kembali melempar sindiran ke Prabowo Subianto, ya kan? Nah, ia menyindir terkait kondisi di mana ramenya hashtag kabur aja dulu pada saat itu, dan Indonesia saat itu juga ramai dengan tagar Indonesia gelap, ya, di mana saat itu Prabowo memilih kabur aja dulu ke negara Timur Tengah, yaitu Jordania. Jordania adalah negara yang sangat dekat dengan Israel. Banyak orang mengatakan Raja Jordania itu gedibalnya Israel. Karena itu mungkin pendapatnya Prabowo yang seperti ini, itu juga karena memang dia mungkin diminta, tolong dong wo, jangan kritik Israel, yang gini-gini aja, gitu kan. Ya, tahun 1998 dulu, ya, kata Prabowo ini, saya
dituduh macam-macam. Karenanya saya memilih untuk mengasingkan diri ke Jordania, itu kata Prabowo. Dan diketahui memang keberangkatan Prabowo kala itu setelah pemecatan militer, jadi dia itu dipecat, yaitu ada video-videonya gitu, dicopotin jabatannya pasca reformasi 1998. Loh, kenapa sih sampai dipecat? Oh, kalau tanya sama Usman Hamid, ngerti banget itu kenapa Prabowo sampai dipecat saat itu. Ya, tapi Prabowo diberhentikan dari militer secara hormat oleh Dewan Kehormatan Perwira sebagai dampak dari kasus penculikan aktivis pro-demokrasi. Jadi intinya itu adalah dia diberhentikan oleh Dewan Kehormatan Perwira pada 21 Agustus 1998 sebagai dampak dari kasus penculikan aktivis pro-demokrasi. Loh, kok bisa? Ya, nggak tahu ya. Dan setelah pensiun, ia pergi ke Jordania pada September. Jadi nggak nyampe sebulan kelihatannya, ya. Tapi itu atas izin Panglima ABRI Wiranto dengan membawa keluarga kecilnya, ya. Dia tinggal di aman, bebas dari jabatan publik, ya, dan sebagai tahanan politik atau orang yang diasingkan negara. Siapa yang membiayai Prabowo kabur ke Jordania? Ayo, nah, tidak tahu kita. Tapi inilah, ya, kita punya presiden beginian, jadinya ya nggak ada harganya sudah. Prabowo itu mungkin berharga bagi Jokowi, tapi bagi rakyat kayaknya semakin hari semakin banyak di TikTok, ya, maki-maki Prabowo. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.